wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menjumpai Anda dalam program Ngobrol Virtual. Seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber kece. Dan untuk hari ini sudah hadir di studio Tribun Timur salah seorang narasumber yang pastinya sudah tersebar e-flyernya di Instagram maupun di YouTube Tribun Timur dan sudah dinantikan juga para Tribuners. Dia adalah seorang founder Warung Sedekah Makassar. Tidak hanya menjadi seorang founder, dia juga wirausahawan, kemudian juga hobinya memasak dan pastinya jomblo. Ini dia Ridho Nugraha. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal, saya Ridho Nugraha, founder dari Warung Sedekah Makassar. Oke, siap. Lengkap sekali ya perkenalannya. Sudah dari pekerjaannya, kemudian dari hobinya, kemudian juga dari statusnya. Ya, nggak apa-apa ya. Itu yang penting. Itu yang penting ya. Siapa tahu ada Tribuners yang jomblo ya. Kita lihat nanti di komentar sebentar ya seperti apa. Oke, Kak Ridho, untuk sekarang kesibukannya seperti apa sih? Kalau kesibukan saya sendiri secara pribadi ya seperti tadi Kak Ilol sudah jelaskan, Kak Desi jelaskan bahwa wirausaha. Saya punya warung makan namanya Yang Bakar Rindu. Nah, itu bertempat di Jalan Batu Lempangan. Nah, saat ini yang menjadi usaha saya itu. Terus selain usaha itu ada kegiatan yang saya buat, yaitu Warung Sedekah Makassar, itu bergerak dalam bidang sosial. Iya, kayak gitu mungkin Kak Ilol. Jadi tentunya kita akan membahas bagaimana anak muda di bidang sosial ini, khususnya yang bergerak di Warung Sedekah Makassar. Nah, terkait dengan ketertarikan dari Kak Ridho sendiri nih di dunia sosial, itu sebenarnya sudah mulai sejak kapan sih? Oke. Kalau ditanya sejak kapan, itu diawali di Gempa Palu. Gempa Palu 2018, jadi tepat hari ini hampir 3 tahun pas Oktober ini. Ya awalnya di situ Kak Ilol. Saya mulai terjun di situ, berpartisipasi sama teman-teman, turun langsung sampai ke ke lokasi bencananya, melihat keadaan di sana. Akhirnya di situ timbul rasa bagaimana untuk membantu sesama jauh lebih besar. Nah, dari itu mulai berpikir apa kegiatan yang bisa kami buat, atau saya secara pribadi, saya mulai dengan Warung Sedekah Makassar. Walaupun ide dari Warung Sedekah Makassar sendiri ini sebenarnya, Warung Sedekah Makassar itu berdiri di 2019. Tapi idenya ini 2 tahun sebelumnya sudah ada. Jadi sudah ada ide sebelumnya, tapi keberanian untuk memulainya itu yang sulit. Jadi keberanian memulai itu nanti ada pada saat 2 tahun setelah dari Palu, dan dari kemudian Palu, 2019 baru tercetuslah Warung Sedekah Makassar. Dan kabarnya juga kebanyakan di Warung Sedekah Makassar ini kebanyakan anak muda nih yang bergerak. Nah, Kak Ridho sendiri kan pastinya ketika mencetuskan bahwa Warung Sedekah Makassar ini pastinya akan dijadikan sebagai tempat mungkin orang yang ingin menebar kebaikan lah, berbagai kegiatan untuk menebar kebaikan. Dari Kak Ridho sendiri caranya menggayat teman-temannya atau anak-anak muda yang ada di Kota Makassar untuk ikut bersama-sama menebar kebaikan itu seperti apa? Oke, kembali saya lagi menyambung cerita awal mulai Warung Sedekah. Iya, kembali dari Gempa Palu itu beberapa anak muda sudah terlibat di sana, tapi kan itu bukan secara komunitas. Nah, kita perlu bentuk komunitas. Saya rasa pada saat itu saya perlu bentuk komunitas untuk merangkul teman-teman yang mungkin punya rasa atau kepedulian yang sama seperti saya. Jadi ketika saya ngajak telepon satu persatu awalnya hingga terbentuk, dan kita mulai rapat pertama bersama teman-teman dari Warung Sedekah Makassar. Nah, setelah itu berjalan, kita buka namanya open volunteer, relawan. Kita mengajak seluruh anak muda Makassar yang mau ikut terjun untuk membantu dalam bentuk, mungkin dia tidak bisa bantu dalam bentuk uang, mungkin dia tidak bisa bantu dalam bentuk barang, ya silahkan bantu kami dalam bentuk tenaga. Jadi kita open relawan kayak gitu. Oke, jadi bukan keanggotaannya tapi volunteer. Relawan. Setelah itu program pertama yang dijalankan setelah mengumpulkan volunteer, atau volunteer yang pertama terkumpul itu berapa banyak sih? Kalau yang pertama kali ketika di tanggal 8 Januari 2019 itu 11 orang. 11 orang bergerak? 11 orang. Jadi kita mulai di 11 Januari itu dengan 11 orang ini. Apa yang dilakukan di 11 Januari itu? Kegiatan perdana dari Warung Sedekah Makassar.
pada saat itu. Seperti apa tuh kegiatannya, Kak? Iya, kegiatan dari Warung Sedekah Makassar, mungkin teman-teman bisa cek nanti di Instagram Warung Sedekah Makassar. Itu kita berbagi makanan, tapi lebih berfokus kepada masjid. Ya, itu juga ada alasannya sendiri kenapa akhirnya kami memilih masjid. Mungkin kalau teman-teman mungkin sendiri biasa lihat berbagi makanan itu kebanyakan di jalan dan pengguna jalan, pekerja harian dan lain-lain. Kami memilih masjid pada saat itu karena alasan menghidupkan masjid. Karena kami melihat bahwa masjid saat ini sebatas menjadi tempat ibadah. Kadang orang habis sholat Jumat datang ke sholat Jumat, setelah itu langsung pulang tanpa bercengkrama mungkin dengan tetangganya, ngobrol atau apa. Untuk waktu pun untuk bertemu mungkin dengan tetangga agak sulit, terkait pekerjaan mungkin salah satunya itu ketika sholat Jumat. Jadi kami manfaatkan itu waktu sholat Jumat untuk kumpul bersama, makan bersama, minum bersama, ngobrol bersama kayak gitu. Jadi kami tekankan untuk silaturahminya. Ya, menekankan untuk silaturahmi. Jadi saya mengingat di tahun 2019, mungkin Kak Ridho juga sempat ingat, di mana pada saat itu saya interview walaupun by chat, fast respon banget. Dan di situ kentara sekali ya bahwa mungkin tidak ada yang chat selain saya kayaknya, jadi fast respon ya. Seperti itu ya Kak Ridho? Iya, betul sekali. Oke, dan Kak Ridho sempat mengungkapkan bahwa adanya Warung Sedekah Makassar ini juga menjadi salah satu bentuk bagaimana orang-orang bisa berbuat kebaikan dengan cara yang berbeda. Ya, itu bisa dijelaskan lagi nggak untuk para Tribuners? Mengenai apanya dulu ini? Bagaimana perbedaan yang ingin dibangun dari Warung Sedekah Makassar ini? Jadi sebenarnya awalnya kan itu fokus yang menjadi fokus kami adalah tunggu dulu, ya, boleh diatur posisinya. Karena ada instruksi boleh, dari operator, jadi kita berbagi posisi. Ini operator nggak kode-kode juga ya. Boleh nggak silakan? Saya lanjut. Nah, kembali seperti pertanyaannya Kak Ilul, apa yang menjadi pembeda? Yaitu mungkin karena kita menjadi lokasinya itu masjid. Masjid itu pertama. Terus selain kegiatan-kegiatan apa itu yang menjadi wajah untuk dari kita? Selain itu kan kita berfokus di berbagai macam juga kegiatan. Ada kegiatan pendidikan juga kita sempat turun. Ada kegiatan bencana alam juga kita turun. Jadi itu by proses ya, by proses. Kemudian ada program-program yang sudah lain. Seperti yang dijelaskan Kak Ridho sendiri. Gitu. Dan kalau boleh tahu dengan 11 volunteer ini kemudian bergerak di masjid, mungkin Kak Ridho belum sempat menjelaskan juga bahwa kegiatan program pertama itu adalah berbagi makanan ya di masjid pada setiap hari Jumatnya, dan masjidnya selalu berbeda-beda dan berpindah-pindah tempat kan. Betul. Ya, boleh tahu prosesnya sebelum ke masjid itu kan ada persiapan dulu yang harus dilakukan. Itu persiapannya mulai dari mengumpulkan donasi, kemudian mempersiapkan makanan itu seperti apa? Nah, kalau kami dari kami sendiri, kenapa jadi alasan harus membuka relawan untuk membantu kami? Karena semua bentuk pengolahannya itu dari kami semua. Mulai dari belanjanya ke pasar, mengatur menunya, terus mulai masak dan potong-potongnya, itu semua dibantu sama juga teman-teman relawan, sampai proses di mana kita membagikannya di masjid pada hari Jumat itu, kayak gitu Kak Ilul. Jadi memang prosesnya yang turun langsung adalah anggota volunteer ini. Ya, kalau boleh tahu sendiri kenapa sih tidak langsung membelanjakan mungkin uang dari donatur ya untuk makanannya sudah jadi nih, ya. Kenapa harus mau terjun langsung untuk membuat makanan itu? Nah, begini, pertama bisa juga kita langsung beli. Saat ini pun kita laksanakan itu dengan beli ke warung. Tapi kemarin ada beberapa kendala yang menjadi alasan pertama kita. Pertama, karena awal kita mulai itu ada terkendala dana Kak Ilul. Nah, salah satu caranya yang menghemat dan bisa memberi banyak itu dengan kita masak sendiri. Terus kedua, dan faktornya, kehigienisannya juga kita jaga. Bahwa kita bisa pantau semua dari awal sampai akhir. Bagaimana kita memberikan pelayanan, bagaimana menu-menu yang kita berikan. Maksudnya tidak ada kejenuhan pertama juga. Terus kedua, teman-teman yang betul-betul memang mau membantu ini berasa bermanfaat juga dengan kehadirannya, dengan membantu. Kalau kita beli sebatas membeli kan maksudnya ya udah dibagikan, selesai. Ya. Tapi begitu kan ada orang yang mau bersedekah, kembali ke konteksnya Warung Sedekah Makassar. Ada orang mau bersedekah tapi tidak punya baik dari segi materi atau barang yang mau mungkin didonasikan, ya dengan tenaga.
Jadi kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk orang bersedekah dengan caranya yang berbeda-beda. Dan itu prinsip yang selalu dipegang hingga saat ini ya, betul. Seperti itu. Jadi memang terbangunnya Warung Sedekah Makassar sendiri tidak hanya untuk para donatur misalkan yang ingin mendonasikan uangnya, tapi juga mereka-mereka yang ingin menebar kebaikan dengan tenaga yang mereka miliki. Ya, Kak Rido sendiri kalau boleh tahu sudah berapa banyak volunteer yang ada di Warung Sedekah Makassar? Volunteer saat ini yang tercatat di grup itu ada 89 orang. Itu dari 11 orang dan dari sekarang 11 sudah, orang. Wow, dan itu aktif? Hampir semua aktif. Wah, luar biasa. Tentunya kita akan kembali lagi Tribuners dengan pembahasan yang lebih jauh terkait Warung Sedekah Makassar, seperti apa programnya dan bagaimana mereka bergerak di tengah pandemi. Tetap bersama kami di Ngobrol Virtual. Ya, masih bersama saya Desi Triana di Ngobrol Virtual, tentunya dengan narasumber saya Kak Rido Nugraha. Masih seputar Warung Sedekah Makassar. Tadi sudah dijelaskan panjang bagaimana awal mula berdirinya, tercetusnya itu dari niatan memang untuk menebar kebaikan. Dan berjalannya waktu ini kan dari tahun 2019 kemudian digerakkan, digalakan teman-teman volunteer untuk ikut terjun langsung dalam kegiatan Warung Sedekah Makassar. Itu perjalanannya seperti apa dan apakah ada program-program, apakah cuma hanya makan bersama di hari Jumat atau ada program-program lain yang sudah mulai berkembang berjalannya waktu ini? Kalau untuk kegiatan itu ada berbagai macam dari kita, dari Warung Sedekah Makassar. Tapi yang menjadi wajah dari Warung Sedekah Makassar itu ya itu kegiatan pekanan atau Jumatan itu. Selain itu, kami juga pernah buat kegiatan untuk berbagi di jalan.
ke masyarakat seperti kebanyakan sekarang, tapi karena kita lihat antusiasme masyarakat sudah banyak yang secara pribadi turun langsung membagikan makanan. Jadi kami menganggap perlu menarik diri itu saat itu. Terus kegiatan-kegiatan yang selain itu, ada kegiatan pernah kami buat itu namanya sedekah pendidikan. Nah, itu membantu adik-adik di salah satu kampung di Maros yang jarak rumahnya itu jauh dari sekolah pertama, bangunan sekolahnya juga. Nah, itu kita berkolaborasi bersama teman-teman dari relawan pendidikan pada saat itu. Kemudian di usia yang masih termasuk muda waktu itu, kita ada beberapa, dalam 3 bulan itu ada beberapa kegiatan yang kami buat. Nah, salah satunya juga terjadi yang bencana banjir Goa, Jeneponto kalau nggak salah. Di awal tahun 2020? 2019, masih 2019 itu. Kalau nggak salah Maret. Nah, itu kita juga turun langsung, pas hari H langsung kita membagikan makanan sekitar 600 porsi ke korban bencana. Terus setelah itu ada berbagai macam bencana terjadi, mulai dari Masamba, itu. Terus ada yang baru-baru lagi nih. Selain itu ada banyak sekali kegiatan Kak Ilul, apalagi pas di pandemi ini. Kita akhirnya coba beradaptasi dengan keadaan. Ya, jadi berbagai macam kita buat. Ya, salah satunya berbagi sembako. Ya, ini juga yang menjadi pantauan kami, di mana Warung Sedekah Makassar memang aktif selama pandemi ini untuk berkontribusi dalam membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak pandemi ini. Dan mungkin bisa dilihat juga ya di Instagram dari Warung Sedekah Makassar, memang selalu aktif update memberitahukan informasi terkait program-program yang dicanangkan selama masa pandemi. Boleh dong diceritakan, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang survive ternyata bukan hanya masyarakat terdampak, bahkan mungkin komunitas-komunitas yang ingin berbagi, menebar kebaikan juga ikut terdampak. Salah satunya berinovasi dan seperti yang Kak Ridho bilang adalah beradaptasi terhadap kondisi yang ada dan berpikir bagaimana caranya untuk bisa menebar kebaikan lagi di masa pandemi seperti ini. Coba Kak Ridho jelaskan. Kak Ilul bilang tadi itu bahwa kami pun perlu beradaptasi. Karena alasan kenapa pertama kami perlu beradaptasi sangat berpengaruh. Di mana saat ini kan warung sedekah saat ini hanya sebagai wadah menerima dana dan mengelola dan kemudian menyalurkan. Dan apalagi ketika pandemi, awal pandemi mungkin 6 bulan pertama oke lah, masih ada mungkin orang tabungannya dan lain-lain, bagaimana kami kelola. Tapi setelah itu Kak Ilul, itu goyang. Jadi pandai-pandainya kami harus istilahnya berinovasi, beradaptasi lagi dengan keadaan. Tapi alhamdulillah teman-teman, saya bilang ada teman-teman di Warung Sedekah Makassar itu, follower-follower Warung Sedekah Makassar itu saya bilang luar biasa sekali Kak. Karena mereka bukan sebatas menjadi follower, mereka juga membantu dengan cara share. Jadi alhamdulillah setiap kami ada kegiatan, mereka langsung share. Dan alhamdulillah kegiatan selama bulan PPKM ini kami sangat terbantu karena berkat bantuan teman-teman yang share kegiatan kami. Seperti Ramadan kemarin, kami bikin kegiatan borong makanan pedagang. Nah, itu seru sekali. Kita borong makanan pedagang secara langsung di saat ada 30 juta UMKM yang harus survive dan tutup loh Kak, di masa pandemi ini. Jadi kita datang, kita beli semua nasi gorengnya, dagangannya, pokoknya semua kita beli. Dan kemudian kita bagikan secara langsung ke masyarakat. Antusias masyarakat juga luar biasa sekali. Kemudian ada bagi sembako. Kemudian terjadi kebakaran di Kampung Leping juga kami turun langsung. Dan alhamdulillah sore hari ini kebakaran, besok kami sudah menyalurkan. Dan waktu kami men-share istilahnya flyernya, itu malam hari. Dan alhamdulillah dana yang terkumpul sangat luar biasa saya bilang Kak. Karena kami berhasil membagikan untuk 144 kakak di sana. Satu kakak itu satu sembako, paket sembako. Yang isinya di mana ada beras, gula, minyak, dan lain-lain. Ditambah lagi, karena masih lebih, kami memberi senilai Rp200.000. Jadi kemarin itu ada hampir 40 juta kami habiskan. Setelah itu lagi, alhamdulillah masih banyak yang datang mau menyumbang, mau membantu. Kami buatkan lagi satu acara hiburan, kayak healing gitu buat mereka. Jadi memang pada saat masa pandemi ternyata tidak menutup
apa ya, apalagi di masa pandemi seperti ini kan bukan hanya persoalan kesehatan yang terdampak, tapi bagaimana perekonomian masyarakat juga ikut tergerus. Salah satunya mungkin donatur-donatur dari Warung Sedekah Makassar yang tadinya aktif memberikan donatur karena masalah pandemi ini mungkin saja donaturnya agak berkurang atau seperti apa. Tapi ternyata tidak, orang yang mau berbuat kebaikan tidak mengenal masa pandemi. Dan terlihat dari mungkin para donatur Warung Sedekah Makassar yang tetap setia memberikan donasinya untuk menebar kebaikan itu melalui Warung Sedekah Makassar. Dan Kak, sebenarnya dari pergerakan-pergerakan teman-teman volunteer yang ada di Warung Sedekah Makassar ini kan kebanyakan anak muda yang bergerak. Itu dari Kak Ridho sendiri melihat seberapa besar sih dampak anak muda bergerak di dunia sosial ini? Oh, banyak Kak. Maksudnya saat ini kalau kita mau bicara dunia sosial, entah pendidikan, apalagi ya, bantuan-bantuan yang lain yang di mana ada anak mudanya, semua diisi lininya sama anak muda. Untuk komunitas pendidikan saja itu ada banyak sekali Kak masuk untuk Makassar. Di luar itu lagi seperti mungkin komunitas-komunitas besar seperti ACT dan lain-lain itu sudah semua diisi sama anak muda semua. Jadi kalau mau dibilang kontribusi anak muda terhadap dunia sosial untuk Makassar sudah sangat luar biasa. Karena mungkin kepekaan anak muda juga saat ini ya bagus karena mungkin ada faktor sosmed, faktor sosial media. Kita bisa lihat juga saat ini begitu ada seseorang yang begini, begitu terangkat, itu kan itu semua faktornya akhirnya menimbulkan juga mungkin rasa empati lebih tinggi, rasa peduli lebih tinggi. Jadi kalau masalah anak muda tidak perlu diragukan saat ini kalau mengenai pergerakan di bidang sosial khususnya. Jadi kontribusinya anak muda memang saat ini sangat-sangat berdampak untuk dunia sosial. Terkhususnya mungkin Kak Ridho sendiri yang senantiasa bergerak di jalur seperti ini bisa melihat kondisi bagaimana anak muda yang terus bergerak memberikan solusi-solusi, kemudian memberikan kegiatan-kegiatan yang positif juga. Itu seperti yang Kak Ridho bilang bahwa saat ini untuk membantu itu sangat mudah jangkauannya, apalagi dengan adanya media sosial mungkin. Ada yang dilihat saat ini memerlukan bantuan, dengan sigap anak muda pasti terjun langsung untuk memberikan bantuan itu. Dan kalau boleh tahu Kak, di Warung Sedekah Makassar memang hampir semuanya anak muda? Semuanya anak muda. Semuanya anak muda? Semuanya anak muda. Rata-rata itu mahasiswa Kak Ilul. Jadi mahasiswa, ada yang merantau, ada memang yang asli sini. Semua itu memang karena mereka mau membantu, kayak gitu Kak Ilul. Jadi kadang datang, bantu motong, bantu kerja. Sudah itu lagi harus bantu membagikan, ngatur sana sini. Kayak gitu anak muda semua Kak Ilul. Jadi di Warung Sedekah Makassar seakan memperlihatkan lagi ke kita bahwa membantu itu tidak hanya ketika kamu punya donasi saja, tapi membantu itu ketika tenaga kamu juga ikut ada di situ, kemudian membuat orang-orang lain tersenyum, itu juga turut membantu. Betul sekali. Dan Kak Ridho sendiri, apa nanti ke depannya program-program yang akan dicanangkan lagi di Warung Sedekah Makassar ini? Banyak sih harapannya Kak, tapi kan saat ini kita masih terkendala pandemi. Ya pandemi, semoga ini cepat berakhir dan selesai. Kita bisa menjalani aktivitas kembali normal. Jadi ada berbagai macam ide-ide yang memang sudah sebelumnya kami pikirkan. Salah satunya itu kayak mau buat rencana untuk target untuk sedekah subuh, entah dalam bentuk makanan nanti, tapi kemungkinan akan bentuk tidak jauh dari bentuk makanan. Kita akan pindah juga kayak dari masjid ke masjid, tapi mungkin itu ada periode waktunya juga. Karena di belakang itu kan teman-teman punya kesibukan Kak Ilul. Ya, benar. Nah, ya kayak begitu. Terus ada sebenarnya rencana kemarin, tapi banyak sekali yang menjadi halangan untuk kami laksanakan, yaitu bikin tukang sayur keliling. Itu yang masuk ke daerah-daerah atau pelosok-pelosok yang mungkin membutuhkan. Kita jual itu dengan harga mungkin satu kantongnya itu 1.000, sudah satu paket semua jadi sayur apa, kayak begitu. Kayak gitu sih sebenarnya Kak Ilul. Tapi kami berharap maksudnya bukan dari ide-ide dari sebatas teman-teman Warung Sedekah sendiri. Dari teman-teman, mungkin teman-teman follower Warung Sedekah Makassar bebas memberi ide, bebas memberi masukan, dan seringkali kami juga mendapat masukan entah dalam bentuk kritikan atau dorongan ide, kayak begitu Kak Ilul. Dan kami coba
mengimplementasikan ke kegiatan-kegiatan kami. Misalkan pernah sekali ditegur mengenai sarung tangan, perlunya sarung tangan, itu kami lakukan langsung. Pekan berikutnya kita lakukan. Kayak begitu sih Kak Ilol. Jadi memang tidak hanya peka terhadap kondisi yang ada, peka juga terhadap komentar-komentar followers. Jadi apapun kritikan yang masuk, Warung Sedekah dengan sigap melaksanakan apa kritikan tersebut, membenahi lagi. Kemudian para Tribuners, pastinya kita akan kembali lagi, siapkan pertanyaannya, tanggapannya terkait Warung Sedekah Makassar di kolom komentar YouTube Tribun Timur, karena sesaat lagi kita akan kembali tetap di Ngobrol Virtual.
lagi di Ngobrol Virtual bersama saya Desi Triana dan juga narasumber saya yang masih standby dari tadi. Nggak boleh pulang ya. Siap. Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Itu beda lagi Kak. Kak masih semangat kan di sesi terakhir ini? Semangat. Semangat tetap ya. Dong, harus semangat. Benar. Buat para Tribuners juga harus tetap semangat dan standby untuk siapa tahu ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, boleh langsung di komentar di YouTube Tribun Timur. Kak, kita kembali lagi ke topik pembahasannya. Di Warung Sedekah Makassar sendiri kan tadi sudah dikatakan bahwa sebagian besar adalah anak muda dan bergerak di berbagai bidang nih. Nah, siapa tahu buat para Tribuners yang ingin bergabung dengan Warung Sedekah Makassar itu seperti apa sih caranya? Caranya gampang sih Kak. Bisa langsung dicek di Instagram Warung Sedekah Makassar, warung_sedekah_MKS. Ya, ada di bawah ini. Bagaimana operator? Ada ya? Oke. Bisa cek di sana Kak. Di situ ada link di bio-nya yang bisa langsung kita klik langsung atau bisa langsung ke DM ke admin, kasih tahu bahwa ingin join, bagaimana prosedurnya, akan dikasih tahu itu semua prosedurnya bagaimana. Oh, jadi cukup dengan link yang ada di bio Instagram Warung Sedekah Makassar. Itu sangat gampang sekali sih. Dan untuk menjadi donatur, kalau misalkan ada donatur yang ingin berdonasi langsung, seperti apa Kak jalurnya? Nah, hampir sama juga Kak sebenarnya kayak Ilal. Di bio Warung Sedekah itu sudah ada juga. Jadi satu kali klik di situ semua sudah ada Kak. Bisa langsung sambung ke WhatsApp Warung Sedekah Makassar untuk misalkan mau melaporkan transferan untuk sebagai donatur, itu bukti transferannya. Bisa juga di sana juga, di situ dilihat juga laporan pertanggungjawabannya kami di tiap bulan juga ada di sana Kak. Jadi maksudnya kami buka transparan mungkin apa-apa kegiatan yang kami lakukan, berapa sisa dana yang kami saat ini ada di kas kami, ada semua di situ Kak. Di satu kali klik di situ sudah ada muncul semua. Ya, apalagi ini kan merupakan perpanjangan tangan ya, harus ada kepercayaan pula dari para donatur ketika memberikan donasinya untuk berbagai kegiatan yang ada di Warung Sedekah Makassar itu. Dan Kak Ridho sendiri harapannya untuk Warung Sedekah Makassar apa? Iya, kalau harapan banyak sih Kak. Kita berharap maksudnya ini bukan sebatas sebagai gerakan sosial saja. Maksudnya kami berharap bisa menjangkau jauh lebih besar, bisa menginfluence semua orang, bukan cuma di Kota Makassar saja. Di luar Kota Makassar juga kami harap begitu. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang mengadaptasi secara tidak langsung, walaupun tanpa konteks, dalam artian Warung Sedekah ini mengubah nama tidak jadi masalah. Yang penting pergerakannya, bahwa pergerakan ini sudah mulai masif dan itu kan bisa berarti banyak juga buat orang Kak. Itu sih harapan dari kami sebenarnya. Tidak terlalu muluk-muluk yang mau bagaimana, tidak. Istilahnya bahwa nilai-nilai kebaikan itu bisa terinfluence, bahwa semua orang bisa berbuat baik bagaimanapun caranya, baik entah dalam bentuk materi atau tenaga, kayak gitu Kak. Jadi bebas ya? Bebas. Adanya Warung Sedekah Makassar ini menjadi, bukan juga disebut cikal bakal sih, tapi setidaknya bisa menginfluence seperti yang Kak Ridho bilang, menginfluence orang-orang untuk terketuk pintu hatinya, rasa empati bisa terbangun lagi lebih besar, jangkauannya lebih luas lagi, tidak hanya di Kota Makassar, tapi harapannya sampai seluruh Indonesia pastinya. Amin. Ya, kapan-kapan nanti ajak-ajak, selalu diajak selalu juga. Diajak, tapi Ibu yang susah waktunya. Bu. Iya, benar sekali. Ini banyak sekali tugas-tugas yang harus dilaksanakan, termasuk salah satunya hari ini mewawancarai Kak Ridho. Kak Ridho, selain aktif di Warung Sedekah Makassar, Kak Ridho tadi sempat bilang wirausaha juga. Ya, wirausaha sudah berapa lama Kak? Kalau wirausaha itu 2016. Iya, 16-17 kayak gitu, Kak Ilul. Jadi pertama jualnya itu jual takoyaki. Namanya tako daeng. Oh iya, saya sempat disuruh coba. Iya. Setelah tako daeng, nambah lagi ayam bakar Indo. Tapi saat ini vakum lah. Karena kondisi di pandemi juga, ini di pandemi juga. Ya. Dan di sini sudah ada beberapa komentar juga. Ini ada Hasanuddin 12, Cup for you information. Apaan tuh? Cup FYI. Tahu Cup FYI? Saya juga nggak tahu ini. Hasanuddin komennya kayaknya salah server. Oke, kemudian ya ada Zainal Abidin WSM. Sepertinya ini Zainal yang sudah mengetahui Warung Sedekah Makassar ya. Ya, ini luar biasa sekali perbincangan kita hari ini Kak Ridho. Kak Ridho, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah banyak berbagi bersama para Tribuners. Mudah-mudahan
inovasi-inovasi yang selalu diberikan untuk perpanjangan tangan berbuat baik kepada siapapun selalu dijalankan. Siap. Warung Sedekah Makassar selalu panjang. Amin. Dan tidak ada harapannya untuk saya. Ada harapannya. Apa itu, Kak? Semoga Tribuners apa? Oh iya, buat Tribun aja, jangan buat saya. Tribun dong. Iya, buat Tribun. Semoga lebih banyak lagi mengundang orang-orang yang memberi inspirasi agar maksudnya segala bentuk kegiatan kebaikan itu bisa terinfluence ke masyarakat. Mungkin lebih kayak ke situ, Kak. Ya, pokoknya sukses selalu untuk Warung Sedekah Makassar. Sehat selalu juga untuk para donaturnya. Siap. Dan pastinya juga ucapkan terima kasih untuk para donatur yang sudah berkontribusi. Terima kasih sebesar-besarnya buat para donatur Warung Sedekah Makassar. Selain para donatur Warung Sedekah juga ada follower-follower Warung Sedekah Makassar yang selalu tidak henti support Warung Sedekah Makassar. Minimal itu dia nge-share. Cara mereka bersedekah itu dengan cara nge-share. Kayak gitu, Kak Ilul. Ya, luar biasa. Terus buat teman-teman relawan juga, Kak. Karena maksudnya Warung Sedekah tidak bisa bergerak hingga saat ini, hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun insya Allah. Berjalan sejauh ini, kalau bukan berkat bantuan teman-teman Warung Sedekah Makassar juga. Karena untuk membuat satu kegiatan itu kewalahan sekali, Kak. Butuh banyak tenaga, butuh banyak waktu. Dan alhamdulillah mereka mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Dan apalagi di Warung Sedekah Makassar sendiri, anak muda yang latar belakangnya ada yang mahasiswa juga. Betul. Ternyata, ada yang pekerja juga. Betul. Ternyata, tapi bisa meluangkan waktunya untuk itu tadi, menebarkan kebaikan. Betul. Oke, para Tribuners, terima kasih banyak sudah standby bersama kami di Ngobrol Virtual ini, pastinya dengan narasumber saya, Ridho Nugraha, dan terus saksikan Ngobrol Virtual di edisi selanjutnya karena kita akan terus menghadirkan narasumber-narasumber yang keren, inspiratif, dan pastinya selalu bersedia meluangkan waktu untuk bercerita tentang tentang banyak hal. Ya. Baik Tribuners, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Desi Triana pamit undur diri dan narasumber saya Ridho Nugraha. Sampai jumpa di Ngobrol Virtual berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah kita